nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau pilih setiap persembahan umat-umat-Mu siang hari ini, yang memberi persembahan dan tidak memberi karena ketiadaan mereka. Tuhan berkati khususnya jemaat-Mu dalam kesetiaan mengembalikan milik Tuhan. Mereka semua diberkati Tuhan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, sumber nafkah, kesehatan tubuh dan keamanan, semua dalam keberkatan Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan, pekerjaan dan juga pergaulan, Tuhan berkati mereka. Jaga anak-anak kami Tuhan, jauhkan dari segala gangguan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berada di luar kota, di luar negeri. Mereka bekerja, mereka belajar di sana, ataupun bepergian dalam rangka libur. Pelihara mereka dalam kemurahan Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari gangguan apapun juga Tuhan. Taruhkan mereka dalam genggaman tangan Tuhan dan selalu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita ikuti dulu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menerima berkat firman Tuhan yang itu indah. Apa yang kita rasakan bersama Tuhan dan Tuhan yang baik. Atas nama Bapak Gembala dan seluruh jemaat Usai Taman Aries, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Titus Hasan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum saya bacakan kegiatan ibadah kita sepanjang minggu ini, saya akan bacakan visi, misi, dan moto gereja kita sebagai berikut. Visi: di dalam kasih bersama kita membangun jemaat yang kuat, dewasa, berkualitas, dan misioner. Misi: dengan memberdayakan potensi jemaat, kita menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus melalui pelayanan penginjilan dan sosial. Moto kita baca bersama-sama, 2, 3. Saya adalah pelayan Kristus. Misi pribadi: selamatkan satu jiwa. Kemudian selesai ibadah, ada rapat youth fuel, seluruh pengurus harap tunggu sebentar. Kemudian selesai ibadah juga, seluruh pelayan dan penata layanan harap tunggu sebentar. Kemudian hari Senin jam 9 pagi ada doa pagi di gereja. Hari Selasa jam 7 malam ada ibadah pria, yaitu doa dan sharing. Kemudian jam 7 malam juga ibadah wanita dengan tema jangan sampai lupa diri. 1 Tawari ayat 29. 1 Tawari 29 ayat 12. Kemudian hari Rabu jam 7 malam ada ibadah pertengahan minggu, song leader Saudara Enus, singer Buas 5. Hari Kamis jam 7.30 malam ada doa guru selama minggu dengan prayer leader, pendeta pembantu Ansir. Hari Jumat ada doa dan puasa pagi di gereja jam 9. Kemudian jam 7 malam ada menara doa. Dilanjutkan jam 8 pelatihan persiapan ibadah raya, song leader Bapak Andi, singer Asaf, multimedia Shirley dan Jire. Hari Sabtu tanggal 2 Maret jam 5 pagi ada doa persiapan perjamuan Tuhan. Kemudian jam 4 sore ibadah youth fuel Taman Aries ditiadakan. Berhubung ada pernikahan Saudara Farli. Saudara Farli Fiber Managare dan Saudari Mangare, ya, sini Managare. Dan Saudari Christina Pinu Selvi mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadiri dalam pernikahan kedua mempelai pada pernikahan pemberkatan nikah, yaitu pukul 11 di GPDI LU Said Wik Marakarang. Kemudian resepsi pernikahan jam 7 malam di gedung di Gelora Sunter, Jakarta Utara. Kemudian hari Minggu jam 8 pagi ada sekolah minggu, ibadah sekolah minggu dengan song leader Saudara Yotam,
Jam 10 ibadah raya disertai perjamuan Tuhan, penyambutan majelis. Jadwal penatua dan diakan yang bertugas melayani ibadah perjamuan Tuhan minggu depan itu nomor 1 sampai nomor 8. Penatua dan diakan yang bertugas melayani perjamuan Tuhan di tempat jemaat yang sakit di tempat Ibu Lani, Bapak John Limaki dan Bapak Teddy Wibawa. Pelatihan penata layanan diundur menjadi hari Rabu 3 April. Pelatihan penata layanan diundur menjadi hari Rabu, yaitu 3 April 2019. Ibadah Paskah sekolah minggu akan diadakan pada hari Sabtu 20 April 2019 di Villa Bukit Hambalang, Sentul. Tema mantul, dan mantap betul. Roma 8 31 sampai 39. Biaya pendaftaran 80.000 untuk per anak dan 140.000 untuk orang dewasa. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Lisa, Biro Pelayanan Warga Jemaat MD DKI Jakarta akan mengadakan GPD for Pillars Conference dengan mengusung tema autentik. Anggota GPD DKI Jakarta akan dipersiapkan untuk menyambut 100 tahun GPD di tahun 2021 melalui acara The Authentic Conference pada tanggal 11 sampai 13 Juni 2019 di Taman Bukit Palem Resort, Bogor. Biaya pendaftaran senilai 500.000 hingga akhir Februari. Setelahnya harga naik menjadi 600.000. Youth mensubsidi biaya pendaftaran sebesar 250.000 per peserta untuk 20 pendaftar pertama, sehingga hanya perlu membayar senilai 250.000. Pembayaran dapat dicicil sebanyak 2 kali. Dibuka pemesanan siomay babi seharga 25.000 per pack isi 5 piece untuk penggalangan dana kas Youth Fuel. Pemesanan dapat menghubungi saudara Pina Malusi. Pada Youth Fuel usai membuka musik kelas untuk alat musik gitar, bass, drum, keyboard, terbuka bagi siapa saja yang rindu melayani. Akan ada commitment fee senilai 5.000 per kedatangan. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Evi Tani atau WA ke nomor 0812 190 34301. Hingga hari Minggu 24 Februari, yaitu hari ini ya. Bagi jemaat yang rindu untuk membantu pelayanan gereja-gereja di pelosok Indonesia dapat memasuki donasi ke dalam kotak yang telah tersediakan di depan. Permohonan bantuan doa untuk Ibu Elizabeth Palit, Ibu Lani, pemulihan Bapak Ganda, Ibu Hartati, Ibu Titi, istri dari Bapak Edi, kemudian adik Glory Michelle Kawulusan. Sekian, penguat, terima kasih, Tuhan memberkati. Memberikan Bapak. Puji Tuhan, saudara. Sebenarnya kalau seperti di Muara Karang, gambar-gambar dari gereja-gereja yang kami bangun dan dana yang saudara-saudara sumbangkan itu bisa ditayangkan. Mudah-mudahan ke depan saudara bisa transfer, anak-anak kita yang pegang di belakang sana bisa transfer, biar ditayangkan. Karena sejauh ini kami sudah membangun dan sedang dalam penyelesaian, ada yang sudah diresmikan, sudah 34 gereja di sekian banyak provinsi, ya. Misalnya Sumatera Barat di Kepulauan Mentawai, di sana ada 2 gereja yang sedang dibangun. Di Riau Daratan ada 3 gereja, di Jambi 1 gereja, Kalimantan Tengah ada 6 gereja, 7 gereja, Jawa Tengah pada waktu kami ke sana, Pak Titus lagi ke Israel, ya. Di sana ada 5 gereja. Kemudian Jawa Timur ada 5 gereja, Sulawesi Barat ada 2 gereja, Sumbawa
NTB ada 4 gereja, dan dalam minggu ini saya akan berangkat ke Kalimantan Barat untuk 4 gereja di sana. Lalu kemudian di Kalimantan Timur 3 gereja. Nah, kalau saudara melihat gambar foto-foto gereja mereka sebelum dibangun, itu sangat minim sekali. Sangat minim. Tetapi setelah kami bangun dengan gereja sederhana, itu sudah sangat memadai. Minggu ini, baru-baru ini, saya Selasa Rabu ada di daerah Riau, di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kerinci. Di sana ada gereja dan 1 kabupaten Bengkalis. Tapi saya tidak ke situ karena terlalu jauh. Jadi teman saya orang Papua itu pendeta Kaviar yang ke sana untuk menyelesaikan gereja di sana. Saya pulang hari Rabu malam, tapi hari Kamis pagi saya sudah berangkat ke Mataram, Lombok, untuk jenguk seorang pendeta yang dia itu anggota majelis daerah, belum menikah. Kenapa? Karena pada waktu mau menikah, dia sudah punya pacar. Ketika akan menikah, meninggal calon istrinya. Dia cari pacar lagi, saudara. Dapat pacar, sudah mau menikah, meninggal lagi. Lalu ketua MD bilang begini, kamu jangan cari pacar lagi, nanti kamu minta korban lagi. Gitu. Nah, ada orang yang seperti begitu, saudara. Nggak tahu kenapa, gitu loh ya. Nah, dia keturunan suku Sasak. Suku Sasak ini kalau di Lombok, itu suku yang paling keras. Mereka kalau nggak senang di depan orang, mereka nudain saudara. Nudain. Paling keras. Saudara bisa bayangkan satu provinsi hanya 36 gereja, satu provinsi. Kita DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, GPDI saja sudah sekian ratus, sudah. Banten, GPDI 300 lebih. Sana hanya 36 gereja, satu provinsi. Dari 36 gereja, dari semua gereja, Katolik, Protestan, dari 36 gereja, GPDI 26 gereja. Jadi paling besar GPDI. Nah, dia karena dia biro penginjilan, dia pergi masuk ke kampung-kampung, dan dia mulai menangkan jiwa-jiwa di sana. Sudah jadi incaran. Waktu dia pulang malam, sengaja ditabrak, saudara. Bukan soal ditabraknya, bukan. Dia ditabrak. Tapi sesudah itu, jadi orang yang nabrak ini sengaja. Sesudah itu, dia dipukul. Seluruh kepalanya itu hancur. Ini hancur, ini hancur, ini hancur, ini hancur kepalanya. Badannya nggak apa-apa. Hidungnya itu patah, ininya patah, semua patah. Saya nggak bisa tayangkan, padahal saya foto, saudara. Nah, itu hari Kamis saya ke sana. Tapi Tuhan tahu dia masih hidup. Dia masih hidup. Itu luar biasanya Tuhan. Nah, hari Kamis malam saya pulang, Jumat pagi saya berangkat ke Kalimantan Tengah. Di 3 kabupaten, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Kota Waringin Barat, untuk penyelesaian gedung gereja di sana. Yang membuat saya geli, saudara, mobil kami itu tersesat di tengah-tengah hutan sawit. Hutan sawit, kebun sawit itu ratusan hektar, saudara, atau mungkin ribuan hektar. Karena kalau saya ngomong dengan teman-teman hamba Tuhan di sini, mereka bilang, wah, ini punya tanah di sini. Makanya jangan heran, saudara ya, waktu debat presiden, lalu Jokowi bilang, Pak Prabowo punya tanah sekian banyak di sana. Emang begitu, saudara.
kebun sawit itu bisa ratusan, bisa ribuan hektar. Nah kami sok-sokan, padahal orang yang bawa saya itu udah biasa di sana, masuk ke kebun sawit, maksudnya untuk motong jalan. Ya, nggak ketemu jalannya saudara. Jam 2 siang baru makan. Dan hebatnya, kami tiba di satu gereja. Puji Tuhan, ada bubur Manado. Itu yang menghibur saya, saudara. Gara-gara bubur Manado. Bukan bibir Manado, saudara. Kalau bibir Manado itu tukang gosip. Ini bubur Manado. Nah, gereja-gereja kami bangun di sana. Dan bila Tuhan berkenan, tanggal 9 April akan diresmikan 11 gereja di Kalimantan Tengah. Tapi minggu ini saya akan Kalimantan Barat, ke kampungnya Pak Hasan. Untuk beberapa gereja di sana kami akan bangun. Dan terus, nah itu sebabnya saudara, gereja kita ini sudah jadi. Saya selalu membanggakan begini, bukan nyombong saudara, enggak. Tapi saya banggakan begini, gereja Muara Karang dibangun dengan biaya sebesar itu, enggak ada satu lembar proposal yang keluar, enggak ada. Baik kepada pribadi di luar sana, kepada pemerintah, enggak ada. Semua dari jemaat Pluit Taman Aries. Gereja kita juga ada dibangun, rasanya nggak ada pernah Pak Fred. Ada proposal Fred? Nggak ada. Nggak ada proposal, semua dari jemaat. Dan yang mengherankan sekali juga saudara, itu setelah gereja selesai baik Muara Karang maupun Taman Aries, kursi seperti ini kata Pak Hasan Yana, sejauh ini belum ada yang tertidur karena belum ada yang ngaku. Ya puji Tuhan juga. Pertanyaannya dari mana? Ya berkat Tuhan lewat saudara. Ayat Alkitab berkata tadi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertamamu. Makanya saya senang kalau ada jemaat anak-anak muda kemudian berkata, Om doakan saya. Kenapa? Saya mau serahkan hulu hasil. Jemaat, kalau saudara ajar anak-anakmu bawa hulu hasil, itu alkitabiah saudara. Saudara bisa bayangkan kalau anak kecil sudah belajar bayar perpuluhan, ke depannya gimana? Dalam jaminan Tuhan. Saya kasih kesaksian sama saudara. Ada orang tua yang bukan larang, tapi dia tidak ajar jemaat. Bahkan dia sendiri, saudara, wow, dia sendiri, orang ini, dia sendiri pelik untuk pekerjaan Tuhan. Wow, tapi pekerjaannya kelihatan berhasil. Tapi saudara-saudara, ujung-ujungnya firman Allah, ya dan amin. Menampung banyak seperti air, dia cendok air banyak, tapi ditaruh di palungan yang bocor. Bocor sana, bocor sini, bocor sakit, bocor ditipu orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, mari kita belajar nabung sama Tuhan. Haleluya. Nah, gereja kita yang 20.000 lebih tersebar di seluruh Indonesia. Banyak gereja yang masih prihatin. Sudah bisa bayangkan, saya tanya sama, saya nggak bisa ditayangkan ya, nanti minggu depan kalau bisa ditayangkan. Saya tanya sama gembalanya, bro, sudah berapa jiwa? Puji Tuhan, oh 11. Mau ditinggal? Saya bilang sama mereka, kalau kamu tinggalkan pelayanan, lalu tidak dihukum oleh Tuhan, Tuhan harus sujud, jongkok, minta ampun, minta maaf sama Nabi Yunus. Karena Yunus diutus ke Nineve, dia lari ke Tarsus. Tuhan lempar ke laut. Izinkan lempar ke laut. Dimakan apa? Ikan cakapan.
Jadi kami hamba Tuhan itu sudah komit ketika ada jiwa, 1 jiwa, 2 jiwa, terus layani. Persoalannya kalau mereka sudah ada 5, 10, 15 jemaat, lalu kemudian rumah kontrak sana, kontrak sini, saudara ya. Kontrak sana, kontrak sini, kapan? Kalau konsep yang lama, begini, cari jiwa banyak, baru bangun gereja. Kapan, saudara? Nah, jemaat di pedesaan, mana ada jemaat pedesaan kasih kolektor 5.000? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Taruh 2.000 kali 30 orang, kalau seandainya jemaat 30 orang. 60.000 kali 4, 240.000 per bulan cuma itu. Makanya kami MP di era kepemimpinan saya bentuk Departemen Pembangunan Gedung Gereja Pedesaan dan ada timnya. Dan saya sendiri turun dalam tim itu. Nah, gereja-gereja sudah mulai nampak. Dan mereka senang sekali. Coba saya bisa bayangkan, gereja 8 kali 10, berapa besar itu? 80 meter untuk di desa. Bangunan yang bagus. Lantainya dari keramik yang seharga 50.000, 60.000 per meter. 80 kali 60.000 hanya 4.800.000. Itu sudah lantai dan sudah bagus. Jadi saudara, apa yang saudara berikan untuk pembangunan gereja di pedesaan itu, dan kami akan berlanjut terus dan terus. Kita tidak dirugikan oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau bertanya, waktu proses pembangunan gedung gereja ini, saudara sudah membantu, memberikan, mendonasikan uang saudara, ada nggak yang bangkrut? Coba angkat tangan. Ada nggak yang bangkrut? Enggak ada. Gitu. Sehingga saudara-saudara, kita lihat betul apa yang kata Tuhan. Firman Allah yang berkata bahwa menabur banyak, menabur sedikit, enggak menabur, jangan minta doa sama Tuhan berkati, enggak menabur kok. Gitu. Tuhan berkati, kita sudah nanti juga nanti bulan depan, minggu depan saudara, saya ada di Pematang Siantar. Gitu. Wah, di Pematang Siantar ada KKR, ada seminar, dan ada hari ulang tahun gereja di kota Pematang Siantar. Pendeta Linda Huta Barat. Di sana sudah ada. Itu pun tawar-menawar waktunya saudara, karena saya padat sekali. Jadi saya lihat waktu saya berangkat ke Riau hari Selasa pagi jam 6 pesawat, saya harus bangun jam 3. Dan ini pengalaman pertama begini saudara, lucu. Karena saya harus berangkat jam 6 pagi pesawat. Gitu-gitu, jangan sampai terlambat, kan di sana sudah nunggu. Waktu saya bangun, sudah jam 3. Enggak tahunya jarum panjang yang jam 3 saudara. Jarum pendeknya di 12. Saya mandi, langsung mandi cepat-cepat berangkat. Bawa mobil, taruh mobil di sana. Sampai di airport. Sepi banget. Saya lihat jam, alamak belum jam 2. Wow, sudah ada sih orang-orang. Oh, saya tidur lagi di kursi, saudara. Kan cuma bawa tas kecil, rangsel, saudara. Tidur, itu pun tidur ayam, saudara. Saudara tahu berapa lihat ayam kalau tidur? Gini. Gitu. Sebab takut nanti ketiduran terus. Itu hari Rabu, hari Selasa. Kamis saya berangkat ke Mataram, itu jam 5 pagi. Lebih parah lagi saudara.
Tapi saya sudah setel gitu loh. Jangan sampai diam-diam apa sampai selesai sepi. Pulang hari Jumat pagi saya harus berangkat lagi ke Pangkalan Bun. Pesawat juga jam 5 pagi. Jadi betul-betul tidur itu enggak beres saudara tidurnya. Tapi puji Tuhan, gitu loh. Saya masih ingat ayat berkata begini. Kamu takut kehilangan nyawa karena Tuhan, kamu akan kehilangan nyawa. Kamu kehilangan nyawa karena pekerjaan Tuhan, kamu mendapat nyawa. Itu bahasa sedikit saudara, sindiran juga. Ada orang takut mati karena pekerjaan Tuhan. Gitu. Saya baca di YouTube, bukan di WA. Itu pesawat dari mana tuh? Papua ke Manado. Saya nggak mau sebut pesawat apa saudara, tapi saudara sudah tahu semua. Makanya waktu pergi ke mana tuh? Ke Lombok bukan? Pergi ke mana itu, ke Riau hari Selasa. Tiba-tiba teman saya begini, Om saya nggak bisa pergi Om, sakit ya udah Om. Karena saya naik pesawat saudara, pesawat yang doyan jatuh. Terus saya bilang, oh kalau zaman-zaman begini belum musimnya jatuh. Jadi ada musimnya jatuh. Nah pesawat yang sama saudara, itu dia goyang di atas kota Sorong dan sudah mulai turun kehilangan tenaga. Akhirnya kemudian naik lagi dan mendarat darurat di kota Sorong. Itu. Saudara mungkin belum pernah alami saudara ya. Pesawat tiba-tiba seperti pesawat tempur. Rodanya di atas. Dan itu terjadi antara Makassar ke Manado saudara. Untung pilotnya itu jago, dia bisa balikannya gitu kan. Waduh, bisa bayangkan kalau nggak bisa balik dia mendarat begini loh. Bonyok kepala saudara. Tapi itulah ya, itulah. Jadi tadi saya tangkap bahasa Batu Terus dulu. Kalau anak-anak ulang tahun kita doakan beri panjang umur. Setelah udah panjang umur, udah 100 tahun, nggak bisa main WA lagi. Gitu. Nggak dikasih permen, munya terus. Itu kan orang tua. Iya, coba seperti anak baik. Nggak dikasih permen gitu. Karena udah bohong. Nah, selagi kita dalam keadaan sehat walafiat, kita kerja berdua. Saudara diberikan berkat oleh Tuhan. Tadi urutannya Tuhan, keluarga, dan pekerjaan. Itu kita beri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami,
akhir ibadah siang ini kami datang lagi kepadamu. Kami naikkan syukur terima kasih hadirnya Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami yakin tidak ada di antara kami yang terlewatkan. Semua dilawat dan dijamah Tuhan. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Dari tempat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk saudara kami, hamba-Mu yang mengalami kecelakaan dan dianiaya Tuhan. Pendeta Paulus, Tuhan tolong dia, jamah dia, bagian-bagian yang retak dalam kepalanya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dia kembali lagi dalam pelayanan sebagaimana panggilan-Mu bagi dia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, keluarga, anak-anak, seluruh jemaat Tuhan yang dilayani di Semarang, semua dalam keberkatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit, untuk Ibu Elizabeth Palit, Ibu Lani, pemulihan bagi Pak Ganda, Ibu Hartati, Ibu Titi, dan juga adik Glory Michelle Kaulusan. Tuhan, Engkau Allah penyembuh yang ajaib, Yehova Rafa, tabib yang turun dari sorga. Lawati dan jamah, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan mereka disembuhkan. Makanan, minuman, obat yang dikonsumsi diberkati Tuhan, mendatangkan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami pulang sebentar. Lindungi dalam perjalanan, tibakan dengan selamat, jauhkan dari mala bahaya kecelakaan. Jauhkan kami dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Inilah doa kami, saudara, tadakan tanganmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah gandummu, diberkatilah minyakmu, diberkatilah anggurmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, kekuatan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami akhiri ibadah siang ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bye.